Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Ulsifa dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A dengan NIM 228022410009. Di sini saya akan menganalisis organisasi yaitu OSIS SMK Negeri 2 Magelang guna memenuhi tugas mata kuliah pengantar organisasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI. Sebelum memulai analisis organisasi, saya akan menjelaskan mengenai organisasi yang akan saya analisis yaitu OSIS SMK Negeri 2 Magelang atau biasa disebut dengan Oskama. Oskama adalah satu-satunya organisasi pusat yang berada di SMK Negeri 2 Magelang yang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 135A, Kramat Selatan, Magelang Utara, Magelang. Oskama menjadi pusat dari 4 suborganisasi di bawahnya yang terdiri dari Paskanida Tonti, Kospala, Rohis, dan Pramuka. Pengurus yang berada di Oskama merupakan siswa-siswi dari SMK Negeri 2 Magelang yang dipilih melalui seleksi. Sedangkan untuk ketua sendiri dipilih melalui voting yang dilakukan oleh seluruh warga SMK Negeri 2 Magelang, tak terkecuali para karyawan dan guru. Analisis yang pertama adalah A. Asas-asas OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Asas-asas yang ditetapkan oleh Oskama berlandaskan pada Pancasila. Implementasinya yaitu A. Perumusan tujuan yang jelas. Oskama memiliki tujuan yang jelas atau sesuatu yang akan dicapai. Adanya tujuan yang telah ditetapkan oleh Oskama menjadi pedoman dalam berkoordinasi, pembentukan struktur, dan pembagian tugas. B. Departemenisasi. Pengurus Oskama ditempatkan pada si bidang masing-masing yang terdiri dari 4 bidang pengurus inti serta 10 si bidang di bawahnya. Pembagian ini sudah disesuaikan dengan sumber daya manusia dan tugas apa yang nantinya akan dijalankan oleh tiap si bidang tersebut. C. Pembagian kerja. Pembagian kerja ini biasanya akan lebih terperinci ketika menyelenggarakan suatu event. Pada saat seperti itu, maka setiap pengurus sudah memiliki tugas yang sudah dibagi-bagi sebelumnya. Nantinya, pengurus akan bertanggung jawab dan menjalankan tugasnya itu secara maksimal. Karena setelah terselenggaranya suatu event akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja maupun kelancaran di acara tersebut. D. Koordinasi. Koordinasi dalam Oskama berjalan baik. Koordinasi akan dilakukan oleh ketua OSIS maupun pengurus yang bertanggung jawab menjadi koor dalam si bidang yang ada. Koordinasi ini dilakukan secara rutin agar tidak terjadi miskomunikasi. E. Berkelangsungan. Dalam hal ini, Oskama memiliki kegiatan yang sifatnya turun-temurun yaitu adiwiyata. Kegiatan adiwiyata merupakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah oleh seluruh warga SMK Negeri 2 Magelang yang dilakukan pada hari Jumat pagi dan Oskama menjadi pelopor ataupun penggeraknya. B. Unsur-unsur OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Unsur-unsur organisasi yang ada di Oskama antara lain 1. Personil. Jumlah anggota dalam Oskama berjumlah 42 siswa dari berbagai jurusan, mulai dari jurusan MPLB, AKL, pemasaran, dan PPLG. 2. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh pengurus Oskama dilakukan sesuai dengan pembagian job desk yang sebelumnya telah ditetapkan. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk dalam upaya mewujudkan misi Oskama periode 2022-2023. Yang ketiga adalah tujuan. Ada 7 tujuan yang akan dicapai oleh Oskama. Yang pertama, meningkatkan generasi penerus yang senantiasa beriman dan bertakwa. 2. Memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusan yang tepat. Ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat dan menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. 4. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di era globalisasi. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, serta demokratis. 6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan juga intelektual. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kesehatan baik kesehatan jasmani maupun rohani.
Unsur yang selanjutnya adalah peralatan. Oskama memiliki barang atau peralatan yang kemudian telah diinventarisasikan oleh pengurus yang bersangkutan. Barang-barang tersebut berupa alat tulis, komputer, rak sekolah, perlengkapan upacara, dan masih banyak lagi. Untuk unsur yang kelima adalah kerangka atau konstruksi mental. Kerangka atau konstruksi mental Oskama berupa visi yang akan dicapai, yaitu menjadikan siswa-siswi maupun anggota OSIS yang disiplin, kreatif, berani tampil beda, dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan maupun sila-sila dalam Pancasila, menjadikan OSIS sebagai sarana dalam menampung segala aspirasi, inspirasi, kreativitas, dan potensi para siswa-siswi di SMK Negeri 2 Magelang. C. Macam-macam organisasi. Apabila dilihat dari macam organisasi berdasarkan jumlah pucuk pimpinan, maka Oskama merupakan organisasi bentuk tunggal. Hal tersebut karena semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber dari pimpinan atau ketua. Dengan adanya seorang ketua, maka pengambilan keputusan menjadi cepat. Namun dalam pengambilan keputusan tersebut belum tentu tepat, sehingga dibutuhkan anggota ataupun pengurus untuk membantu ketua. Kemudian jika dilihat dari keresmiannya, Oskama merupakan organisasi berbentuk formal yang memiliki visi, misi, tujuan, serta program kerja yang jelas. Selain itu, adanya pembagian tugas dan koordinasi yang ada dalam Oskama berjalan dengan lancar sehingga dapat mencapai tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan bersama pada awal periode. Dan jika dilihat dari tujuannya, Oskama merupakan organisasi sosial atau non-profit oriented organization. Selanjutnya adalah bentuk dan tipe organisasi. Berdasarkan bentuk organisasi, Oskama merupakan organisasi garis atau line organization. Dalam Oskama terdapat ketua OSIS yang bertanggung jawab mengontrol kegiatan yang dilakukan oleh staf-staf di bawahnya. Kemudian Oskama merupakan organisasi dengan tipe formal, karena memiliki struktur, pembagian tugas, serta tujuannya pun jelas. Selain itu, dalam Oskama juga terdapat beberapa staf yang nantinya akan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Analisis yang selanjutnya adalah bagan dan struktur OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Berdasarkan isinya, Oskama merupakan sebuah organisasi yang memiliki bagan nama, yang mana bagan organisasi tersebut menyebutkan nama dari masing-masing pejabat yang berada dalam struktur organisasi. Bagan nama biasanya terbentuk dari kombinasi bagan jabatan. Selanjutnya adalah struktur organisasi yang diterapkan pada Oskama adalah struktur organisasi yang fungsional, karena untuk pembagian tugas dan peran ditempatkan pada satu bidang yang sama. Bagan ini menunjukkan kepengurusan OSIS SMK Negeri 2 Magelang dalam periode 2022-2023. F. Komunikasi yang terjadi pada OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan hingga pertukaran informasi dan pesan oleh anggota organisasi dengan tujuan mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa komunikasi yang biasa digunakan dalam OSIS SMK Negeri 2 Magelang, di antaranya 1. Komunikasi lisan. Kegiatan komunikasi yang terjadi secara lisan dalam OSIS SMK Negeri 2 Magelang adalah suatu proses penyampaian informasi melalui ucapan secara langsung. Contohnya, komunikasi lisan yang melibatkan antara ketua OSIS dengan para anggotanya ketika mengadakan rapat rutin atau evaluasi kinerja para anggota secara langsung dengan pertemuan face-to-face dan tidak dipisahkan oleh jarak. Adanya kemajuan teknologi mengakibatkan komunikasi yang terjadi dalam Oskama tidak hanya dilakukan secara langsung saja, akan tetapi jika dilakukan rapat secara mendadak saat malam hari bisa dilakukan rapat menggunakan media perantara yaitu laptop atau smartphone dengan aplikasi Zoom Meeting ataupun video call melalui WhatsApp. 2. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis dalam Oskama dalam hal media tertulis eksternal salah satunya adalah proposal. Proposal ini digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pencarian sponsorship ketika akan menyelenggarakan suatu acara. 3. Komunikasi formal.
Komunikasi ini sudah terjadwal dan sudah rutin dilaksanakan oleh pengurus Oskama di setiap hari Senin. Kemudian, apabila Oskama sedang dalam proses mengadakan event, rapat akan diadakan seminggu 2 kali. Untuk kegiatan yang biasa dilakukan terkait komunikasi formal adalah saat rapat evaluasi, rapat dengan pembina, dan rapat guna persiapan untuk suatu event. 4. Komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas atau yang sering disebut dengan upward communication yang berarti komunikasi antara bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini, salah satu implementasinya adalah pada saat sekretaris OSIS memberikan masukan, pendapat, maupun saran kepada ketua Oskama. 5. Komunikasi dua arah. Komunikasi ini terjadi ketika sesi diskusi santai ataupun sesi sharing antar pengurus. Biasanya dalam komunikasi ini para anggota duduk secara melingkar di ruang OSIS, kemudian saat sesi sharing ini dilaksanakan, akan ada candaan-candaan yang membuat suasana menjadi akrab, hangat, dan penuh candaan. G. Peranan staf OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Staf merupakan salah satu komponen yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya staf, maka dalam pencapaian tujuan akan sulit dicapai. Staf akan mempermudah dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi karena pembagian tugas yang jelas dan sudah tersusun. Adapun tugas dari pengurus Oskama sebagai berikut. 1. Ketua OSIS. Ketua OSIS bertugas untuk memimpin dan mengkoordinasikan organisasi hingga aparat kepengurusan dengan baik dan bijak, menetapkan kebijaksanaan yang sebelumnya telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. 2. Wakil Ketua OSIS. Wakil Ketua OSIS bersama Ketua menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada Ketua dalam rangka pengambilan suatu keputusan, dan menggantikan Ketua apabila berhalangan, serta mengkoordinasikan seksi-seksi bersama dengan Wakil Sekretaris. 3. Sekretaris. Tugas sekretaris adalah memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan, mendampingi ketua pada saat memimpin setiap rapat, menyiapkan, mendistribusikan, menyiarkan, dan menyimpan segala administrasi dalam organisasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah bersama ketua menandatangani setiap surat. Yang keempat adalah bendahara. Bendahara bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan, membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban, bertanggung jawab terhadap inventaris dan perbendaharaan, membuat dan menyiapkan laporan keuangan secara berkala. Dan yang kelima adalah si bidang. Ada 10 si bidang yang terdapat dalam Oskama. Tiap bidang memiliki bagian tugas masing-masing dan tugas tersebut saling berkaitan antara si bidang yang satu dengan si bidang yang lainnya. H. Perilaku organisasi yang ada pada OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Dalam Oskama, model perilaku organisasi yang terjadi adalah model suportif dan model kolegial. Pada model perilaku suportif, pengurus Oskama berorientasi terhadap kinerja atau job performance dan partisipasi. Adanya orientasi pimpinan dapat membantu dalam meningkatkan motivasi kemampuan pengurus Oskama untuk memberi kesempatan agar pengurus dapat mengerjakan tugas sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya masing-masing. Sedangkan model perilaku kolegial. Model ini merupakan perluasan dari model suportif. Penerapannya dalam pengurus Oskama adalah adanya suatu kerjasama atau teamwork. Salah satu contohnya pada saat pelaksanaan suatu event akan dibentuk suatu susunan kepanitiaan, kemudian akan terbagi menjadi bagian-bagian yang memiliki tugas yang berbeda antar bagiannya. Ketika pelaksanaan tugas dilaksanakan secara teamwork, maka tiap pengurus akan lebih bersungguh-sungguh dan antusias dalam pengerjaannya, karena memiliki tanggung jawab dan kesadaran berdisiplin. Kerjasama ini diperlukan oleh pengurus Oskama guna membangun rasa kekeluargaan dan persahabatan sehingga menciptakan suasana lingkungan yang terbuka dan tingginya partisipasi. I. Perubahan yang terjadi pada OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Ada dua perubahan yang terjadi pada Oskama. Yang pertama, pada tahun 2021, Oskama melakukan perubahan pada nama staf-staf yang sebelumnya nama per bidang adalah
si humas, si bela negara, si kreasi, dan lain-lain. Dan sekarang sudah diubah sesuai dengan Dinas Pendidikan dan menyesuaikan dengan program kerja yang ada. Nama seksi bidang atau sekbid sesuai dengan Dinas Pendidikan. Kemudian perubahan juga terjadi pada tahun 2022 ketika event-event yang sebelumnya dilaksanakan secara online seperti HUT tahun 2021. Pada tahun 2022 sudah bisa dilaksanakan secara offline dengan tetap memperhatikan penggunaan masker dan social distancing. C. Pengembangan OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Pengembangan organisasi yang ada di Oskama yaitu penambahan bidang atau staf dalam struktur Oskama dan penambahan jumlah pengurus Oskama. Alasan ditambahkannya seksi bidang pada struktur Oskama karena mengikuti struktur yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Selain itu, penambahan nama staf ini juga menyesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan selama satu periode. Selanjutnya, untuk penambahan jumlah pengurus Oskama, yaitu jumlah pengurus Oskama pada periode sebelumnya hanya berjumlah 32 siswa saja. Untuk periode saat ini dilakukan penambahan sejumlah 10 siswa. Penambahan ini dilakukan karena seksi bidang atau stafnya juga ditambah. Kemudian adanya jadwal event yang mendadak dan padat sehingga perlu dilakukan penambahan pengurus agar lebih efektif, efisien, dan maksimal dalam melaksanakan program kerja. Itu dia teman-teman untuk analisis organisasi OSIS SMK Negeri 2 Magelang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya Oskama bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Magelang karena para siswa dapat mengembangkan minat dan bakatnya untuk berorganisasi, bekerja sama, berpikir kritis. Selain itu, adanya Oskama juga dapat memberikan dampak baik kepada pengurusnya, karena mengikuti kegiatan yang bermanfaat dan dapat memaksimalkan kreativitasnya. Dalam Oskama nantinya juga akan didapatkan suatu kedisiplinan, kekeluargaan, kebersamaan, dan pentingnya bersosialisasi terhadap sesama. Sebagai suatu organisasi, Oskama terdiri dari asas, unsur, macam, bentuk dan tipe, bagan dan struktur, komunikasi yang terjadi, peranan staf, perilaku, perubahan, serta pengembangan organisasi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan ataupun ilmu dan thank you for watching.